Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema merasakan kasih setia Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita akan berdoa bersama. Terima kasih Allah Bapa, pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Berkati waktu kami ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini menjadikan berkat bagi kami semuanya, untuk kami boleh dipimpin, dituntun oleh firman Tuhan di dalam menjalani hari yang kami akan jalani bersama. Diampuni segala dosa kelemahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini diambil dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-14. Firman Tuhan ini mengatakan demikian: kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema merasakan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, oleh nabi yang cukup terkenal, yaitu Nabi Musa. Kalau kita melihat di pasal 90 ayat 1 dikatakan doa Musa abdi Allah. Setelah ada teks di ayat 1, kemudian selanjutnya sampai dengan yang ke-14, maka Musa menulis dengan kata yang pertama, yaitu kenyangkanlah. Apakah ini berbicara tentang makanan, saudara-saudara? Rupanya Musa ingin mengajak para pembacanya supaya gampang memahami apa yang dimaksud oleh Musa dengan satu pengertian yang sederhana, yaitu kenyang. Tentu saja kita semuanya pernah merasakan yang namanya kenyang, saudara-saudara. Dari dulu sampai sekarang rasanya kenyang itu ya seperti itu. Jadi di saat kita itu lapar lalu makan, dan di saat makan dengan banyak, maka kita tidak bisa lagi untuk makan lagi. Wah, itu namanya kita sudah kenyang, cukup. Kita sudah cukup, kita tidak bisa makan lagi, saya sudah kenyang, kan gitu. Dari dulu sampai sekarang rasanya kenyang itu ya maknanya masih sama, yaitu di saat kita sudah cukup untuk kita tidak mau untuk kemasukan makanan lagi. Nah, inilah yang dimaksud oleh Musa di kata yang pertama ini, kenyangkanlah. Tetapi ini tidak berbicara mengenai makanan jasmani, saudara-saudara. Musa mengajak para pembacanya supaya mereka itu memahami maksud dari firman Tuhan ini dengan menggunakan kata yang bisa dipahami, yaitu kenyangkanlah. Apakah maksudnya? Kita akan membaca di ayat berikutnya. Di kata berikutnya itu, kenyangkanlah kami di waktu pagi. Kenapa tidak ditulis di waktu siang? Kenapa tidak ditulis di waktu malam? Tetapi di waktu pagi, saudara-saudara. Apa yang menjadi bayangan kita di pagi hari? Orang yang membayangkan di pagi hari adalah pagi dengan burung-burung yang berkicau, pagi, semangat pagi, orang sering bilang ya seperti itu, saudara-saudara. Nah, di pagi hari ini, di awal hari ini, awal hari adalah di pagi hari, saudara-saudara, maka supaya kita itu kenyang. Apakah disuruh kenyang dengan makanan, saudara-saudara? Sekali lagi ini berbicara mengenai hal yang rohani. Kemudian kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Nah, di sini jelas bahwa supaya kita kenyang bukan dengan makanan jasmani, tetapi kenyang dengan kasih setia Tuhan. Apakah kasih setia Tuhan itu, saudara-saudara? Tuhan sudah menyatakan bagaimana di saat kita ingin mengerti akan kasih setia Tuhan, maka firman Tuhan inilah sumber untuk kita boleh memahami bersama-sama maksud Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di saat kita mengerti akan kasih setia Tuhan kepada para hamba-hambanya, termasuk kepada Musa, maka Musa ingin supaya para pembacanya juga dapat merasakan hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Musa. supaya kita juga merasakan kasih setia Tuhan itu di pagi hari.
Artinya adalah marilah kita memprioritaskan firman Tuhan itu di pagi hari. Marilah kita memprioritaskan yang spiritual itu untuk kita diisi dengan hal yang rohani dulu. Sehingga di saat yang rohani ini boleh dikenyangkan, maka akan berakibat hal yang baik yang akan kita lakukan sepanjang hari. Saudara-saudara, teks ini cukup jelas, yaitu mengajak kita semuanya, ayo kita, sebelum kita melakukan apa yang menjadi aktivitas kita, marilah kita prioritaskan untuk kita boleh dikenyangkan di pagi hari dengan kasih setia Tuhan. Apakah kasih setia Tuhan itu? Yaitu bagaimana Tuhan telah memberikan firman-Nya. Sehingga Musa ingin supaya kita juga merasakan hal yang sama seperti apa yang ia alami. Sebelum kita sekolah, sebelum kita bekerja, ataupun sebelum kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain, caranya sama. Marilah kita kenyangkan dengan kasih setia Tuhan itu. Dengan kita di pagi hari datang ke hadirat Tuhan, diisi, dikenyangkan dengan hadirat Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kalau itu sudah kita lakukan, saudara-saudara, apakah yang menjadi dampak di saat kita itu kenyang dengan kebenaran firman Tuhan? Dampaknya adalah kita boleh baca bersama-sama, supaya kami bersorak-sorai. Nah, di sini dikatakan orang yang kenyang dengan kasih setia Tuhan di pagi hari, yang pertama dia akan bersorak-sorai, dan yang kedua bersukacita. Apakah sorak-sorai dan sukacita itu di jam-jam tertentu? Di jam-jam di saat pagi hari, di saat kita kenyang rohani, kemudian kita makan kenyang secara jasmani, kemudian kita bisa bersorak-sorai dan sukacita. Kemudian di saat siang hari sudah mulai lapar, maka di situ kita tidak bisa bersorak-sorai dan bersukacita. Firman Tuhan ini sekali lagi tidak berbicara tentang lahiriah, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan ini lebih menegaskan lagi, kita akan mampu bersorak-sorai dan kita akan mampu bersukacita. Dikatakan selanjutnya, semasa hari kami. Nah, ini luar biasanya. Jadi, di saat pagi hari kita menentukan prioritas kita apa, saudara-saudara, itu akan menentukan semasa hari kita, apa yang kita rasakan. Apapun yang akan terjadi, apapun yang kita alami di dalam sepanjang hari kita, apapun hasil yang kita dapatkan di dalam pekerjaan kita, maka kita bisa melihat itu dari perspektif Tuhan, sehingga kita mampu bersyukur, sehingga akibat dari kita kenyang dengan kasih setia Tuhan itu, maka semua apa yang terjadi di dalam satu hari itu tidak akan berakibat hal yang tidak baik yang akan kita rasakan, dan sebaliknya, apapun yang terjadi akan mendatangkan sukacita kepada kita, akan mendatangkan sorak-sorai. Inilah perbedaan kita, orang yang kenyang dengan kebenaran firman Tuhan, dengan orang yang mengawali harinya tidak dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan saat ini, memprioritaskan untuk kita boleh dikenyangkan dulu di pagi hari rohani kita dengan kasih setia Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita pelajari, melalui firman Tuhan yang kita renungkan, sehingga di dalam satu masa hari yang akan kita lalui, dalam segala aktivitas kita dan dalam segala hal yang kita tidak akan mengerti apa yang akan terjadi sepanjang hari,
maka Allah, Dia yang mengerti akan waktu yang akan datang, akan menuntunmu, akan memberikan menyatakan kasih setianya kepada kita, sehingga kita akan merasakan kasih setia itu. Pada akibatnya, saudara-saudara, ini akan menggelorakan diri kita untuk kita senantiasa merasakan sukacita. Jadi sukacita itu timbul dari dalam hati. Sukacita tidak terpengaruh dari keadaan sekeliling. Dan kita juga akan mampu bersorak-sorai. Saya kira firman Tuhan ini cukup jelas kepada kita semuanya. Oleh karena itu, mari sekali lagi saudara-saudara, kita merasakan kasih setia Tuhan itu dengan kita boleh mengutamakan Tuhan di waktu pagi, mengenyangkan diri kita dengan firman Tuhan, dan rasakan, pasti engkau akan mengalami sorak-sorai dan sukacita semasa hari yang engkau akan jalani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.